Aduh, ketiduran. Masih ngantuk. Karena ini di Indonesia hari tambah kasus COVID juga masih banyak lagi. Oh iya, ngomong-ngomong ada tugas video tuh. Malas nanti aja lah. Lagi sih udah lama nggak olahraga ya. Tapi daerah sini tuh panas. Masih banget sih kalau olahraga di sini nggak panas. Nih, coba cari tempat lain yang lebih adem bentar. Oke, sampai. Tapi kok di sini juga panas dah. Dulu perasaan adem-adem aja. Cuma lapangan lagi, nggak tempat teduh. Gara-gara mati brengsek kayak ini. Nggak bisa olahraga kayak ini. Balik dah. Oke, udah balik. Tadi di lapangan agak buru-buru tapi sebenarnya bukan salah matahari sih, dan kerasa sih panas belakangan ini ya. Sama kalau misalnya nggak di daerah situ tapi di seluruh dunia kan, wah itu fix global warming sih. Oke gini, jadi untuk kalian yang suka kehidupan di luar bumi, sorry aja tapi global warming itu bukan satu rencana alien buat melakukan bumi, tapi penyebabnya itu ya berasal dari kebiasaan saya, kalian, semuanya lah. Nah, jadi global warming itu apa sih? Global warming itu merupakan peningkatan suhu dunia yang disebabkan oleh penimbunan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, jadi gas-gas rumah kaca tersebut mantulin balik panas matahari ke bumi, di mana seharusnya panas tersebut tuh keluar dari bumi. Jadi semakin banyak gas rumah kaca yang menimbun, artinya ya makin banyak panas yang terpantul balik ke bumi dan terakumulasi, dan kelamaan bumi itu jadi tambah panas. Nah, dengan tren suhu bumi yang semakin lama tetap meningkat, di mana sekarang itu peningkatan suhu rata-rata bumi hampir mencapai 1 derajat Celcius sejak tahun 1900. Nah, tapi nilai peningkatan itu apakah mengkhawatirkan atau enggak? Jadi pada awalnya itu para peneliti menentukan bahwa peningkatan rata-rata itu 2 derajat Celcius merupakan batas maksimum ya. Tetapi dengan melihat tren peningkatan satu abad terakhir ini dan perbedaan konsekuensinya, mereka menurunkan batas maksimum itu di 1,5 derajat Celcius. Nah, maka dari itu batas maksimum udah mendekat, dan apabila tren suhu rata-rata bumi tetap sama, maka suhu kritis tersebut akan tercapai hanya dalam beberapa dasawarsa ke depan. Nah, tadi kan ada yang ngomong-ngomong tentang perbedaan konsekuensi. Jadi, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, perbedaan 0,5 derajat Celcius tersebut dapat berarti 10 juta orang lebih sedikit yang mengalami kehilangan tempat tinggal karena peningkatan permukaan laut. Terus pengurangan sebesar 50% populasi dunia yang mengalami kelangkaan air. Selamatnya embun abadi yang bertotal 2 juta kilometer kuadrat pada berbagai negara. Pengurangan sebesar 50% spesies hewan yang hilang setengah jangkauan geografis mereka, dan juga lain-lain. Nah, selain itu, menetapkan batas maksimum peningkatan suhu rata-rata itu berarti memberikan peluang yang lebih tinggi untuk manusia membalikkan kesalahannya, serta mencegah kejadian-kejadian irreversible seperti punahnya suatu spesies. Nah, terus untung global warming buat kita tuh apa sih? Ya, tahu sih. Tapi yang lebih kelihatan tuh dampak negatifnya, kayak cuaca yang memburuk dan lebih sering terjadi, peningkatan permukaan laut, tingkat kepunahan satwa liar yang lebih tinggi, tingkat kematian manusia yang lebih tinggi karena panas ekstrim, dan juga banyak lainnya. Tapi masalah-masalah itu nggak bisa dibilang sepele, dan semua orang tuh di dunia perlu untuk secepatnya sadar kalau global warming merupakan suatu masalah penting sama mendesak. Tapi nggak berhenti situ doang, harus dilanjutin dengan ikut berkontribusi dalam upaya membalikkan masalah ini, dan harus dilakukan terus-menerus karena global warming nggak mungkin hilang cuma dengan manusia mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kalau sampai sekarang masih belum tertarik buat memerangi global warming, ya udah lah ya, mungkin kedepannya bisa tertarik dari sumber lain. Nah, tapi kalau yang udah tertarik, ini ada beberapa cara buat ngurangin emisi gas rumah kaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama adalah mengganti kebiasaan makan kita menjadi diet yang lebih berbasis tanaman, melainkan daging, terutama sapi. Nah, kenapa begitu? Jadi, pertama, makanan itu berkontribusi sekitar seperempat dari total emisi dunia, dan sapi berkontribusi sekitar 28-36% dari gas emisi makanan, yang mengartikan 7-9% gas emisi dunia berasal dari produk sapi. Hal ini dapat terjadi dengan fungsi biologis mereka yang bersendawa gas metana, yang merupakan salah satu gas rumah kaca.
Nah, tapi metana itu berkali lipat lebih ampuh dibanding karbon dioksida. Ya dari situ kalau demand buat sapi meningkat, ya akan meningkat pula gas tersebut yang menimbun. Nah, jadi dengan mengurangi konsumsi banyak daging sapi, mungkin nanti demand tersebut dapat berkurang yang berarti mengurangi jumlah produk gas metana. Selain itu, alasan lain baiknya shift ke diet ini adalah tanaman akan menyerap CO2 selama proses pertumbuhannya, di mana sapi tidak bisa, sehingga membantu dalam upaya memerangi global warming. Nah, tapi bagi kalian yang mungkin kecanduan daging, mungkin bisa coba produk daging imitasi, seperti yang diproduksi oleh Impossible Food, Beyond Meat, dan lain-lain. Yang kedua ini klise dan sudah jelas, yaitu menanam pohon di daerah sekitar atau mendukung kegiatan organisasi yang tertuju pada pengurangan emisi gas rumah kaca dunia atau proyek tanaman pohon. Contohnya seperti World Resource Institute Indonesia, International Panel on Climate Change, United Nations Environment Program, dan lain-lain. Nah, solusi yang ketiga itu mengelola penggunaan listrik di rumah dengan baik. Hal kecil seperti memperhatikan dan mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai jika dalam jangka waktu yang lama akan memiliki dampak yang besar. Dan apabila dilakukan oleh banyak rumah tangga, akan mengurangi demand listrik secara total, yang berarti dapat mengurangi penghasilan listrik dengan sumber yang menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Selain itu, pemasangan penghasil energi sumber terbarukan berskala kecil seperti turbin angin atau panel surya dapat juga menurunkan kebutuhan energi dari sumber yang merugikan bagi lingkungan. Atau apabila sulit untuk memasang alat penghasil listrik tersebut, dapat mempertimbangkan untuk menggunakan peralatan elektronik yang lebih efisien. Sebelum menutup video ini, jadi selain melakukan solusi yang telah dipaparkan, ada cara lain yang lebih gampang untuk berkontribusi, yaitu dengan memperhatikan emisi yang dihasilkan dari melakukan kegiatan sehari-hari dan berusaha untuk meminimalkan kegiatan-kegiatan tersebut, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan air conditioner yang ekstensif, dan kegiatan lain yang dapat menimbun gas rumah kaca dan memicu terjadinya kerusakan lebih lanjut pada lapisan ozon bumi. Karena sekali lagi perlu diingat bahwa bumi merupakan sebuah planet di mana manusia hidup, dan apabila sudah rusak akan membawakan banyak dampak negatif ke kehidupan manusia. Sehingga perlu dari kita semua untuk menjaga kondisi bumi dan isinya.